Pro2 RRI. Pro2 RRI. Pro2 RRI. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro2 Suara Kreativitas, sahabat kreatif. Jadi jam 4 sore kita udah masuk nih di Numpang Nampang, sahabat kreatif. Nah, di kesempatan kali ini ya, aku bakal ngobrol barengan sama teman-teman aku yang menambah pahala di bulan Ramadan, yaitu dengan berbagi, sahabat kreatif. Tapi seperti apa sih kegiatan mereka ini? Kita sapa dulu nih. Ada siapa sih? Halo, selamat sore semuanya. Sore Kak. Oke, ini ada siapa aja sih? Ada Bang Heru, ada Kak Rahmi, dan ada juga Bang Rian dari Milenial Sumber Berbagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, ini gimana sih Milenial Sumber Berbagi? Nah, ini adalah satu social movement atau seperti apa sih? Terbentuknya sih itu dari inisiatif individu ya Kak ya. Awalnya Rami ingin ngajak teman-teman gitu. Jadi buat sosial media gitu, biar orang-orang tuh juga bisa lihat, juga bisa terinspirasi juga lah gitu Kak. Jadi Rami buat nama akunnya tuh Milenial Sumber Berbagi. Oke. Berarti yang punya ide awalnya itu Kak Rahmi ya? Iya Kak. Oke, jadi awalnya itu bikin sosial medianya dulu. Iya. Tapi tujuannya tuh emang mau ngajak orang sama-sama berbagi gitu atau gimana sih? Emang ngajak milenial berbagi gitu. Di sisi kita sibuk memikirkan dunia, apalagi di zaman sekarang milenial tahu ya Kak ya. Ada juga lah sisi baik kita memikirkan bekal akhirat lah gitu. Oke, jadi menyeimbangkan ya antara dunia dan akhirat ya. Bener. Jadi biar balance gitu, sahabat kreatif. Nah, itu awalnya bikin sosial media dulu. Iya. Terus akhirnya gimana tuh? Rahmi ajak teman sekantor Bang Rian, Bang mau nggak ikut join gitu. Ya Bang Riannya mau gitu. Oke, dari Bang Rian ya. Terus diajak yang lain-lain lagi, dan akhirnya sekarang itu gimana? Itu kita berdua dulu bergerak Kak. Oke. Kita liatin dulu aksi kita waktu hari pertama puasa. Itu pakai dana pribadi. Sudah itu juga ada tuh yang udah lihat aksi kita, dia donasi. Nah, terus juga ajak Bang Heru, kebetulan Bang Heru juga lihat dan juga mau join gitu. Oke, jadi awalnya dari berdua dulu gitu ya. Terus emang melakukan aksi dulu, nanti baru dilihat banyak orang dan baru yang lainnya juga ikutan gitu. Tapi ini berdirinya sejak kapan sih Milenial Sumber Berbagi? Tanggal 12 April Kak, pertama puasa. Pertama puasa ini. Oke, emang Oke, awal puasa emang langsung turun ke jalan gitu ya. Keren banget. Waktu itu apa sih kegiatannya? Kita berbagi takjil Kak, berupa seperti kurma, air mineral, goreng-gorengan dan manisan gitu. Oke, itu tuh dibagikan ke jalan-jalan atau gimana sih? Iya, kita bagikan di jalanan sama saudara-saudara kita yang lainnya gitu. Oke, waktu itu cuma berdua? Iya, berdua. Kita cuma beraksi. Berdua. Nah, itu kan susah juga tuh kalau dibagiin di jalan-jalan tuh cuma berdua gitu kan, kan karena rame ya. Nah, itu gimana? Ada kesulitan gak sih waktu itu, waktu pertama kali nih? Alhamdulillah sih kalau dijalani ya lancar-lancar gitu Kak. Karena tiangnya niat sih, kalau kita udah niat gitu kan lancar aja nanti gitu. Oke, jadi karena udah niat gitu ya. Jadi ini niatnya udah menambah pahala di bulan Ramadan nih, sahabat kreatif. Jadi dilancarin aja gitu ya. Nah, itu kan dari Kak Rahminya nih, awalnya yang punya ide awal banget gitu kan. Nah, Bang Heru diajakin kenapa mau? Kan orangnya nggak ada nih, belum ada orang gitu, masih Kak Rahmi sendiri. Kenapa mau waktu itu? Ya sebenarnya sih saya juga udah lama kan ingin kayak gini Mbak, ikut-ikutan yang ini kan acara sosial, ini kan kegiatan sosial. Terus cuma wadahnya tuh yang belum ada. Pas deh Rami ikut mau bikin ini kan. Oke deh langsung oke aja. Oke, udah eksekusi aja gitu ya. Langsung bergerak aja. Oke, jadi emang pengen ini ya, emang pengen berbagi deh buat sesama kita manusia gitu Mbak. Oke, emang pengen berbagi buat sesama gitu. Terus pas diajak, wah boleh gitu ya. Waktu itu masih menggunakan dana pribadi ya? Iya. Belum ada donasinya. Kita dulu patungan awalnya. Awalnya patungan gitu. Nah, itu sampai kapan cuma berdua?
menjalankan milenial sumber berbagi itu? 2 harian Kak. Setelah itu ada Bang Heru juga yang mau ikut berbagi langsung di jalan dan sama Kak Himelisa. Oke, jadi 2 hari itu baru Bang Heru join. Nah, sekarang aku Bang Heru nih. Bang Heru kenapa pengen gabung sama teman-teman ini? Kalau untuk melihat kemauan dari mereka ya Kak, ya bisa dibilang anak muda sekarang lebih kreatif lah dari kita yang udah sedikit beranjak dewasa gitu. Bisa dibilang begitu ya Kak. Masalahnya kalau untuk dilihat dari sisi positifnya sih positif semua. Kalau kita lihat sisi negatifnya sih itu mungkin tergantung pribadi kita masing-masing lagi ya. Yang ada yang bilang, oh ya udahlah itu kayaknya dia numpang pamer aja, dia itu ingin tenar aja, ingin viral gitu. Tapi itulah terserah mereka lah Kak mau bilang apa. Yang jelas niat kami sih semua kalau kayak gini bisa jadi contoh nggak sama orang lain gitu aja. Oke. Tapi Bang Heru taunya dari mana waktu itu? Dapat kayak teleponan bisikan-bisikan halus gitu dibilang gitu. Bisikan-bisikan halus Benar. ya. Agak merinding ya kita ya sore-sore gini ya. Jadi itu gimana, serius nih Bang Heru? Serius, itu cuman sekedar Rahmi bilang abang mau ikut atau join nggak? Ya udah. Kalau untuk sosial sih bagus lah. Masalahnya Kak ini kan yang dipikirkan kan akhirat lagi. Waduh, benar. Benar. Jadi karena ini ya, karena diajakin. Karena diajak. Berarti ini teman-teman satu kantor atau gimana sih? Kalau Rahmi sama Baryan satu kantor, tapi kalau Bang Heru beda. Oke, beda. Tapi emang udah kenal juga gitu ya? Udah. Jadi itulah kenapa diajak Bang Heru. Nah Bang Heru waktu pertama kali ikut barengan sama teman-teman ini kan udah 2 hari ya, udah mulai terbiasa dengan suasana gitu kan berdua. Nah Bang Heru waktu itu gimana? Pas ikutan sama teman-teman? Pertama ikutan horor juga sih Kak. Wah kenapa gitu? Iya. Kenapa horor ya? Masalahnya kita untuk berbagi itu seperti kita lihat kondisi wilayah kita di Sumbar atau khususnya di Kota Padang ya Kak. Untuk kita membagikan sesuatu ke jalanan seperti ini, apalagi untuk daerah kita yang bisa dibilang rawan untuk semua kriminal lah, untuk semua bisa dibilang belum pekatnya masih banyak, belum terprogram gitu. Jadi yang kita takutkan ada oknum-oknum yang mengatasnamakan kita nantinya gitu, yang ditakutkan. Terus yang kedua kalau untuk dilihat dari cara mereka, ya kayaknya mereka niatnya tulus aja gitu. Oke. Nggak ada niat untuk wah kalau kayak gini saya bisa viral nih, wah kedepannya bisa bagus ini prospek untuk proyek-proyek nantinya gitu. Tapi enggak lah kalau dilihat Kak, kayaknya orangnya semua polos-polos ya Kak. Karena polos-polos ya. Polos-polos ya Kak. Jadi ya udah akhirnya Bang Heru memutuskan untuk ikut sampai Iya, sekarang benar. ya. Ini kegiatannya setiap hari atau seperti apa? Setiap hari kita Kak. Oh setiap hari. Nah itu merasa keteteran juga nggak sih, kan harus kerja juga gitu. Pulang kerja kan capek ya lumayan gitu. Iya. Nah sorenya harus berbagi lagi. Nah itu ada ini nggak sih, merasa capek gitu nggak sih? Kalau capek sih Kak ada, tapi cuman sih kalau bukan kita siapa lagi, dan juga kalau bukan sekarang ya kapan lagi kita mulai gitu. Oke, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang Ya, kapan lagi? gitu. Bener sih itu ya, sahabat kreatif ya. Nah tapi untuk sekarang nih kan udah berjalan berapa hari puasa gitu ya, udah berempat gitu. Itu emang berempat terus atau ada anggota-anggota lainnya juga, Ada volunteer anggota gitu? lain juga Kak. Oh gitu. Emang cara gabungnya di milenial Sumbar Berbagi ini gimana sih? Apa harus ada pendaftarnya segala macam atau bisa langsung ikut Ada, aja? Kak. Kami terbuka aja Kak gitu. Oke, emang terbuka aja ya. Bener. Untuk siapa yang mau ikut, yuk gabung. Yuk gabung. Gitu. Nah kalau sekarang udah ada dana dari donatur dong ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah.
Oke, nah tapi berarti ini cuma buat takjil doang nih yang dibagi sama teman-teman dari ini. Milenial Sumber Berbagi Kak. Karena program awal kami itu dulu Kak, karena kan baru merintis awal gitu Kak. Kalau kedepannya sih pengen yang seperti berbuka dengan anak-anak panti asuhan, dengan hafiz Quran gitu. Cuman sih dengan dana yang kita dapatkan sekarang mungkin masih untuk berbagi takjil, jadi kita program awal aja kita tuntaskan dulu gitu. Oke, jadi sekarang untuk berbagi takjil dulu ya, dan nanti kalau ada kesempatan lagi untuk berbagi bersama anak yatim juga, saudara-saudara kita juga. Oke, ini emang kayaknya menambah ini ya sahabat kreatif ya, program-program yang menambah pahala, yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat juga gitu ya. Oke deh. Nah tapi kalau misalkan berbaginya itu di satu tempat yang sama atau di tempat-tempat yang berbeda sih? Berbeda-beda Kak. Oke, berbeda-beda itu milih jalannya gimana tuh? Apa dirembukan dulu atau kayak ya udah di situ deh? Ya pastinya kita rembukin dulu sebelum berbagi Mbak. Tapi kita usahakan tiap hari kita beda-beda biar rata gitu kan. Oke, jadi diusahakan setiap hari itu beda-beda tempat ya. Berarti hari ini juga dong bakal berbagi juga. Habis ini kita ikut langsung berbagi. Aduh, keren banget sahabat kreatif. Emang ini mengejar pahala di bulan Ramadan sih. Keren banget sih. Nah, sahabat kreatif, kita bakal bahas lebih dalam lagi nih soal milenial sumber berbagi. Habis yang satu ini kita break dulu. Buat kamu semuanya jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,8 FM Pro 2 Suara Kreativitas. Suara kreativitas Pro 2 RRI Pro 2 RRI Pro 2 RRI Halo, saya Isyana Sarzwati. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
Halo, saya Bisma Karisma. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya Agnes Mo. Saya mendengarkan RRI Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya Zakrakan. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Aku Alika, aku hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Hai, saya Angga. Saya Indah. Saya Ilman. Saya Jawa. Saya Lale. Saya Widi. Dan kami dari Malik and the Essentials. Kami hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
Halo sahabat kreatif, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, Pusat Kreativitas Anak Muda, dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda. 90,8 FM Pro 2 Suara Kreativitas. Sahabat kreatif balik lagi di Numpang Nampang dan masih barengan sama teman-teman dari Milenial Sumber Berbagi. Nah, tadi kita udah cerita-cerita juga nih sahabat kreatif soal kegiatannya Milenial Sumber Berbagi ya. Dan tadi juga kita sempat cerita off air kalau ternyata semuanya dipersiapkan sendiri gitu ya. Takjil yang akan dibagikan itu dipersiapkan sendiri gitu. Itu juga nggak merasa keteteran nih, soalnya kan kerja paginya. Itu gimana sih? Kalau untuk persiapannya ya Kak, dibilang sih untuk keteteran lah. Cuman kalau kita bawanya itu senang, nggak ada pikiran-pikiran yang untuk yang negatifnya ya Kak. Kalau untuk sekedar yang positif aja ya udahlah, nggak masalah. Walaupun sedikit waktu awal-awalnya sih kayak beban ya, itu jadi beban. Tapi dari kita lihat ada peluang, kalau kayak gini orang lain nih bisa nggak niru kita gitu. Jadi intinya cuma pengen berbagi ya. Berbagi aja. Oke, tapi itu berbaginya jam berapa sih biasanya? Aksinya jam berapa sih biasanya? Biasanya jam 5:30 Kak. Jam 5:30 gitu. Itu kan deket-deket banget sama waktu buka ya. Nah, kalau untuk buka puasa teman-teman sendiri itu kalau di lapangan gimana? Masih sempat pulang atau harus buka bersama setiap hari karena berbaginya tiap hari apa gimana nih? Juga sih Kak, biasanya sih berbukanya sih kita sendiri-sendiri. Dan itu pun kemungkinan mau jalan pulangnya gitu. Pas kita udah misah sih biasanya langsung beduk Mbak. Oke, jadi gitu. Bukanya di jalan ya? Iya benar. Tapi jadi nggak bisa buka di rumah dong? Ya nggak masalah, yang jelas teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang membutuhkan ya bisa merasakan lah. Gimana rasanya berbuka, gimana rasanya bisa makan kayak orang lain gitu. Oke. Tapi emang sasarannya takjilnya dikasih untuk pengguna jalan ya? Benar. Oke, kenapa memilihnya pengguna jalan kalau yang kita dibagi-bagiin takjil? Ya kalau kita milihnya yang pakai mobil kan nggak mungkin Kak. Oke. Nah, jadi ini untuk orang-orang yang bawa motor aja gitu? Atau gimana? Sasaran kita sih bukan hanya pengguna jalan Mbak, iya. Cuma ada kayak orang-orang yang membutuhkan kayak bapak-bapak yang pemulung tuh. Oke, yang emang ketemu di jalan gitu ya. Orang-orang yang dirasa membutuhkan lah. Jadi nggak harus pengguna gitu ya, tidak harus pengguna jalan gitu ya. Tapi untuk misalkan kita ketemu sama pemulung. Benar. Oh, itu juga itu sasaran utamanya ke sana sebenarnya. Sasaran utamanya apalagi kalau misalnya kayak mereka mengambil di tempat yang bisa dibilang yang kotor ya Kak. Kan kita kasihan. Di sana mereka ngambil sambil bawa anak gitu kan. Jadi seharusnya kita bukannya hanya kita aja ya, seharusnya seluruh orang Padang itu ngerti loh kondisi seperti ini. Dia enak-enakan bawa motor beli makanan, padahal yang ngambil-ngambil di tempat itu dekat mereka biarin aja. Gitu. Cuman sekedar motivasi aja Kak, kalau kita udah kayak gini ada perubahan nggak ke depannya gimana gitu. Kita nggak enak aja gitu kan, kita lihat kita enak-enak makan, mereka ngais-ngais di tempat yang kotor gitu di sana sambil bawa anak loh Kak. Anaknya duduk, perhatikan bapaknya, ini bapak gua nggak ya katanya. Mungkin pikiran anak seperti itu ya. Jadi kita untuk motivasi aja gitu. Jadi lebih memotivasi juga sebenarnya ya. Selain untuk berbagi juga memotivasi warga gitu ya, memotivasi orang lain supaya juga untuk bisa lebih peduli aja. Bisa lebih aware terhadap lingkungan gitu. Nah, kalau misalkan di setiap hari berbeda-beda tempat, nah kalau rencananya hari ini di mana nih? Yang untuk hari ini, Mi? Kalau untuk hari ini sih rencananya kita mau ke arah ke veteran ya Kak ya. Ke arah veteran. Benar. Misalnya kita belum pernah ke arah veteran, kita lihat di sana
masih banyak ya kayak pengamen yang bapak-bapak minta-minta sumbangan di jalan, bisa dibilang sih penyakit tahunan tahunan dah mulai datang gitu, entah dari daerah mana mereka datang pakai mobil truk rame-rame, tapi mungkin mereka butuh ya. Yang jelas bagi kami sih Kak, kami cuman memberikan, tapi kalau mereka untuk melakukan hal yang di luar pemikiran atau logika kita sih itu urusan mereka gitu. Yang jelas kita memberikan bantuan atau makanan. Jadi kalau mereka kayak untuk meminta sumbangan ya, yang minta sumbangan untuk sumbangan ini itu ya itu terserah mereka. Oke, tapi intinya niat kita jelas pengen niat bagi kita gitu ya, pengen kasih benar, gitu. Kita kasih aja. Tapi ini ada ininya nggak, sebelum berbagi di jalan mana gitu, ada risetnya tersendiri atau bebas aja nih, bebas menurut teman-teman aja mau di mananya gitu? Kalau untuk bebas sih enggak ya Kak, bebas sih enggak. Palingan kita cuman kalau untuk surveinya ya, palingan kita jalan bentar, kita lewati. Ini kayaknya nggak bisa nih, yaudah kita jalan aja gitu. Tapi kalau dirasa ini boleh juga, ini banyak pengamennya, banyak bisa dibilang banyak yang minta bapak yang minta gitu kan, yaudah nggak masalah. Oke, tapi apa sih suka dukanya dalam ini berbagi takjil? Pasti itu ada ya? Iya benar. Ada suka dukanya. Nah boleh diceritain dong buat sahabat kreatif nih. Kalau suka dukanya ya Kak, kalau sukanya tuh ngelihat senyum mereka pas kita ngasih tuh rasanya luar biasa gitu. Kadang sedikit bagi mereka itu alhamdulillah gitu bagi mereka gitu loh Kak. Kan kita kan belajar berbagi walaupun hanya sedikit. Yang dukanya kadang kita kan individu tuh pemikirannya berbeda-beda ya Kak ya. Kadang orang tuh bilang pulang kerja capek-capek sosok bagi-bagi gitu. Ada yang julitin gitu ya. Pasti. Ya tergantung sih, kan setiap individu punya penilaian masing-masing ya. Kembaliin aja ke diri sendiri gitu. Jadi sukanya ketika mereka senyum ya, karena itu kasih kepuasan tersendiri juga buat kita ya. Kayaknya rasa capek itu bakal hilang terbalas gitu. Terbalaskan, udah capek-capek kerja, terus harus dipersiapkan juga yang mau dibagiin. Terus pas mendengar terus pas mereka ini kasih respon yang baik, jadinya kita juga ikut senang gitu. Tapi emang ada yang julitin ya, kan ini kegiatan berbagi di bulan Ramadan ya, emang masih ada yang julitin ya? Ya namanya juga organisasi ya Kak. Pastilah pro kontra itu ada, bener. Nggak bisa dibilang orang itu dukung kami semua loh, nggak mungkin gitu. Pasti ada pro dan kontranya pasti juga. Ada. Tapi sempat ada yang nolak untuk dikasih nggak? Alhamdulillah enggak. Sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada ya. Sejauh ini belum ada. Dan itu 25 paket ya, 25 kotak gitu ya. Itu biasanya semuanya habis. Iya, alhamdulillah habis Kak. Nah berarti itu untuk teman-teman jadi ini ya kan, habis sekarang nih, nah buat besok dipikirin lagi, buat besoknya dipikirin lagi gitu. Nah itu jadi ini nggak, jadi kayak beban tersendiri nggak sih? Karena kan kadang kita manusia ada malesnya ya, apalagi udah capek-capek, terus malam kan kita sholat tarawih segala macam, pagi juga harus bangun lagi, sahur, nanti kerja lagi. Nah kan siklusnya kayak gitu terus gitu. Nah itu ada ngerasa terbebani gitu nggak? Enggak sih Kak, karena udah terbiasa gitu. Karena udah terbiasa gitu ya. Tapi pas awal-awalnya gimana tuh? Awal-awalnya sih takut-takutnya itu gimana nih, tapi alhamdulillah lancar gitu. Jadi takut-takut nggak istiqomah ya awalnya ya. Takut-takut nggak ini ya, takut tidak bisa dijalankan terus gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa dijalankan sahabat kreatif. Nah tapi nih kalau misalkan ada orang yang pengen ikut, itu biasanya kan kata teman-teman tadi terbuka aja, kalau ada yang pengen ikut tuh boleh gitu. Tapi itu harus ngelapor sama teman-teman dulu kan ya? Atau gimana? Ya paling chat di WA. Kadang ada juga yang DM, Kak mau ikut dong gitu. Boleh gitu.
Kadang orang-orang tuh ada yang, Kak aku bawa nasi goreng nanti 25 kotak ya. Jadi gabungin sama kotak kita gitu. Benar. Oke, jadi ada yang bawa makanan sendiri juga gitu ya, buat dibagiin ke orang-orang yang membutuhkan. Iya, kadang teman-teman tuh Kak nyumbangnya kan nggak cuma uang aja, kadang dari makanan pun dia sumbangin, terus kita sama-sama bagiin. Oke, jadi nggak cuma ini ya, nggak cuma uang aja yang dikasih, tapi ada juga yang bawa makanan gitu. Ditambah lagi nyumbang tenaga kan kalau dia mau bantuin kita bagi-bagiin. Waduh, luar biasa sih. Tapi itu nanti biasanya kalau teman-teman dari luar tuh pengen ikut, itu langsung ketemunya di jalan itu untuk berbagi atau gimana? Atau ada poskonya dulu untuk ngumpul? Enggak ya Kak, kalau untuk posko sih enggak. Cuman dia kan kalau di Instagram itu kan udah ada nomor WA. Kita ketemuannya di mana, gitu aja. Kalau mau dia langsung turun ke jalan, alhamdulillah loh Kak. Kan dia ikut bantu kita gitu. Nah itu dia sih sahabat kreatif, yang penting ada aja niat kamu untuk ikut membantu, itu udah alhamdulillah banget. Oke deh, sahabat kreatif, nanti kita bakal cerita-cerita lagi barengan sama milenial sumber berbagi ya. Tapi habis yang satu ini sahabat kreatif, kita break dulu. Jadi buat kamu semuanya stay tune terus di 90,8 FM Pro 2 Suara Kreativitas. Suara Kreativitas Pro 2 RRI Pro 2 RRI Pro 2 RRI. Halo, saya Isyana Sarzwati. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
Halo, saya Bisma Karisma. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. FM Produksi Suara Kreativitas, sahabat kreatif. Kita balik lagi di Numpang Nampang dan masih barengan sama teman-teman dari Milenial Sumber Berbagi. Aku balik-balik nih di kepala aku namanya sahabat kreatif. Tapi ini teman-teman, gimana sih caranya ya buat sahabat kreatif? Mungkin ada yang pengen ikutan atau ada yang pengen donasi doang nih. Itu gimana caranya sih? Boleh dikasih tahu dulu nggak? Gabungnya itu bisa itu Kak di DM atau soalnya kan di akun Instagram kita udah ada tertera nomor telepon atau nomor WA. Untuk donasinya itu juga ada tertera nomor rekening. Oke, jadi bisa langsung aja ke sana ya. Oke, jadi untuk kamu sahabat kreatif yang pengen ikutan barengan sama teman-teman dari Milenial Sumber Berbagi, itu bisa hubungi ke DM atau ke nomor yang tertera di bio Instagram. Dan untuk donasi itu bisa langsung ke rekeningnya aja. Tapi rencana kedepannya apa sih nih dari Milenial Sumber Berbagi? Rencana kedepannya sih kalau bisa ya kayak bisa sih kita bukan hanya untuk berbagi takjil ini aja. Setidaknya kita bisa berbagi untuk pembangunan atau masjid, atau ketika ada bencana nama kita Milenial Sumber Berbagi bisa masuk ke dalam ranah gitu. Atau untuk seperti sekarang yang bencana di NTT itu kan untuk Sumbar sih masih ICW ya. Masih ICW yang maju ke depan. Itu bukannya kita merasa iri atau gimana ya Kak ya. Itu kita jadi merasa lebih semangat lagi loh. Kok mereka bisa membuat komunitas seperti itu. Untuk ajang amal kayak gitu aja seperti gimana ya, bahagianya itu seperti kita bahagia pulang kerja ketemu orang tua lagi duduk makan nasi gitu. Oke. Jadi ini ya, jadi juga berharap nantinya Milenial Sumber Berbagi itu bisa lebih besar lagi. Bener. Bisa ini ya, menjangkau ke ranah-ranah yang lain juga. Kalau sekarang mungkin pergerakan awalnya baru masih berbagi takjil gitu ya. Tapi kita doain ya sahabat kreatif ya, semoga nanti bisa lebih besar lagi, bisa berbagi lebih banyak lagi juga, dan juga nanti bisa mungkin orang-orang yang ikutnya komunitasnya itu bisa lebih besar juga. Oke deh. Dan untuk kamu sahabat kreatif itu bisa ngelihat Instagramnya ya. Kalau DM itu di Instagramnya di Milenial Sumber Berbagi. Milenial Sumber Berbagi. Nah itu Instagramnya sahabat kreatif, jadi kamu tinggal cari aja, itu ketemu kok. Dan langsung aja di DM teman-teman ini ya. Dan nanti itu bakal direspon sama adminnya ya. Bakal direspon sama adminnya. Nanti bakal ada komunikasi lebih lanjut deh, gimana ya, ketemunya di mana, berbaginya di mana gitu ya. Oke deh sahabat kreatif, nggak berasa sih ya kalau waktu itu cepet banget berlalu, dan sekarang kita udah di penghujung buat Numpang Nampang. Dan aku mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman dari Milenial Sumber Berbagi yang niatnya emang pengen berbagi, menambah pahala di bulan Ramadan gitu ya. Sukses terus buat teman-teman. Semoga nanti kayak yang aku bilang tadi, harapan-harapannya bisa terkabulkan, dan juga nanti komunitasnya bisa lebih besar dan berbaginya lebih banyak. Dan tidak hanya menjangkau Kota Padang ya. Kalau bisa ya, kalau bisa tuh ke Sumatera Barat, ke Indonesia kalau bisa nantinya. Kita doain ya sahabat kreatif ya. Semoga dikabulkan sama yang di atas. Sukses
terus teman-teman karena habis ini mau berbagi lagi ya? Iya, benar Kak. Waduh, mau berbagi lagi. Jadi ini lokasinya di veteran tadi ya? Iya. Mau ke veteran Sahabat Kreatif. Jadi mungkin ada nih kamu yang lagi di veteran, boleh deh gabung aja nih sama teman-teman dari Milenial Sumber Berbagi. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman, sukses terus ya. Oke, semangat terus pokoknya dalam berbagi kebaikan. Oke deh Sahabat Kreatif. Habis ini aku masih bakal nemenin kamu. Kita bakal ada kuis spesial Ramadan, ada ngelirik barengan sama Azwa Parfum. Jadi buat kamu semuanya, stay tune terus di 90,8 FM Pro 2 Suara Kreativitas.